Lina Ibu Ledi akhirnya muncul. Tertunduk minta maaf ke Lutfi Dr. Koas FK Unsri. Sri Mei Lina atau Lina Dedi. Ibu Ledi Aurelia Pramesti mahasiswi Fakultas Kedokteran. FK. Universitas Sriwijaya. Unsri. Akhirnya muncul usai viral sang sopir aniaya Dr. Koas FK Unsri bernama Muhammad Lutfi. Lina menyampaikan permohonan maaf ke Lutfi dan keluarganya usai dianiaya oleh Datuk, sang sopir sekaligus kerabatnya di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun Palembang beberapa waktu lalu. Saya atas nama pribadi dan keluarga meminta maaf kepada Ananda Lutfi dan keluarga atas kejadian pemukulan yang dilakukan sopir saya, Fadila, ujar Lina yang tertunduk dan menggunakan masker usai menjalani pemeriksaan di Polsek Ilir Timur II, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024, dini hari. Tim kuasa hukumnya, Bayu Prasetya Andrinata SH mengatakan upaya untuk bertemu keluarga Lutfi sudah dilakukan namun, saat ini pihaknya masih menghormati keputusan keluarga yang belum ingin bertemu. Ketika ada kesempatan kita akan coba untuk bertemu keluarga. Cuma kami juga mengerti keluarga belum bisa ditemui. Kami menghormati, ujar Bayu. Bayu juga mengungkap Ledi sudah menyampaikan permohonan maaf ke Lutfi via chat atas apa yang dialami. Setelah dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik pada pemeriksaan yang berlangsung tadi malam, kliennya siap apabila diminta kembali oleh penyidik memberikan keterangan. Kami belum tahu apakah bakal dipanggil lagi atau tidak. Yang pasti kami akan kooperatif, katanya. Polisi telah memeriksa Ledi bersama ibunya, Sri Mei Lina sebagai saksi di Polsek Ilir Timur II. Sekira 11 jam Lina dan Ledi menjalani pemeriksaan. Ibu dan anak itu didampingi kuasa hukumnya tiba di Mapolsek Ilir Timur II sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat siang dan pemeriksaan selesai hingga pukul 0 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024, dini hari. Untuk menghindari awak media Ledi melewati jalur tikus pintu belakang Polsek dan berlarian dengan seorang perempuan menuju mobil Pajero putih yang sudah menunggu sekitar 30 menit sebelum pemeriksaan selesai. Sedangkan Sri Mei Lina, ibunya bersama tim kuasa hukum keluar lewat pintu depan ruangan penyidik dan menjumpai wartawan. Tim kuasa hukum Sri Mei Lina dan Ledi, Titis Rahmawati dan Bayu Prasetya Andrinata mengatakan, penyidik mencecar ibu dan anak itu masing-masing 35 pertanyaan. Masing-masing ditanyai 35 pertanyaan oleh penyidik. Materinya seputar pada saat kejadian dan penyebab dari terjadinya penganiayaan. Dan sebelum ada kejadian, ujar Titis. Titis mengungkap alasan pemeriksaan saksi dilakukan di tempat yang berbeda atas permintaan penyidik. Dikarenakan banyak media yang meliput dan kondisi kliennya yang sangat drop. Karena penyidik banyak menganggap media yang meliput dan klien kami juga drop jadi kami diperintahkan pemeriksaan di area sini. Toh ini juga masih di kantor polisi. Dengan banyak media kondisi klien kami menjadi tidak tenang, ujarnya. Titis menambahkan kedatangan kliennya memenuhi proses pemeriksaan yang berjalan dan berharap kasus tersebut cepat selesai. Klien kami bersedia datang dan menjalani pemeriksaan, supaya masalah ini cepat selesai dan memastikan status tersangka penganiayaan. Tadi kami datang sejak pukul 1 siang dan pemeriksaan selesai sekitar pukul 12 malam, tandasnya. Diketahui kasus penganiayaan Dr. Koas Unsri berawal dari orang tua Ledi yang meminta jadwal piket tahun baru diubah. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan satu tersangka, yakni Datuk, yang merupakan sopir sekaligus kerabat keluarga Ledi yang terbukti menganiaya Lutfi. Sosok Ledi Aurelia Pramesti, penyebab Dr. Koas dipukuli. Inilah sosok Ledi Aurelia Pramesti, wanita yang tengah disorot dan diduga terseret dalam kasus penganiayaan Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan. Ledi Aurelia Pramesti, LAP, adalah mahasiswi di Universitas Sriwijaya, Unsri. LAP terdaftar sebagai Tim Bantuan Medis Sriwijaya, TBM Sriwijaya. Fakultas Kedokteran, FK, Unsri, yakni untuk periode 2021 hingga 2022. TBM Sriwijaya merupakan suatu badan otonom yang berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FK Unsri. Mengutip tbmsfkunsri.wordpress.com,
TBM Sriwijaya yang bergerak di bidang pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kegawat daruratan medis dan kemanusiaan sebagai pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Disebut-sebut LAP diduga menjadi pemicu aksi pemukulan terhadap Dr. Koas yang bernama Lutfi. LAP juga disebut merupakan anak dari seorang ayah yang merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum, PU, Dedi Mandarsyah. Kini nama Dedi Mandarsyah juga turut serta ramai dibicarakan seiring dengan menggaungnya berita penganiayaan Dr. Koas di Palembang. Insiden penganiayaan ini diduga dipicu oleh perselisihan mengenai jadwal piket yang diatur oleh korban, Lutfi. Diduga perselisihan soal jadwal jaga tersebut lantaran LAP hendak pergi berlibur ke Eropa, mengutip bangkapos.com. Ibu LAP disinyalir merupakan owner butik ternama di Palembang. Sang ibu diketahui berinisial SM alias Lina Dedi. Di sisi lain, pelaku telah berupaya untuk mengambil jalur damai usai insiden penganiayaan tersebut viral di media sosial. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram story akun @hendrecipta_surk pada Kamis. Dalam unggahan tersebut, keluarga korban berterima kasih kepada pemilik akun yang sudah turut memviralkan penganiayaan tersebut. Kemudian, pemilik akun yang juga merupakan dosen tersebut bertanya ke keluarga korban apakah pelaku sudah meminta maaf. Pihak keluarga korban menyebut bahwa pelaku meminta damai. Pelaku sudah minta maaf, tanya sang dosen. Saat ini belum minta maaf. Yang ada malah ibu pelaku datang ke RS Bayangkara hanya minta supaya jalur damai, jelas kakak korban. Coba baca ya chat di atas. Saya gak kenal sama sekali dengan keluarga korban, hanya menyuarakan suara hati jangan sampai orang yang merasa punya kuasa bisa seenaknya dengan rakyat kecil. Rakyat kecil juga bisa mencari keadilan, keterangan @hendrecipta_surk dalam tangkapan layar chat. Sopir yang pukul Dr. Koas di Palembang, resmi jadi tersangka. Fadilah alias DT, 37, seorang sopir, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan setelah menganiaya Dr. Koas, Muhammad Lutfi. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah pemeriksaan yang berlangsung 1 malam. Pemeriksaan dimulai Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, ketika Fadilah diantar kuasa hukumnya, Titis Rahmawati, ke Polda Sumsel. Kepala Bidang Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto mengungkapkan, penyidik telah menemukan cukup bukti untuk menaikkan status Fadilah dari saksi menjadi tersangka. Penyidik telah menetapkan satu tersangka atas nama Fadilah alias Datuk dalam kasus penganiayaan Dr. Koas atau mahasiswa kedokteran, kata Sunarto saat gelar perkara pada Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Sunarto menjelaskan, motif di balik penganiayaan tersebut adalah rasa kesal Fadilah terhadap Lutfi, yang dinilai tidak menanggapi permintaan LN, bosnya. Sebelumnya, LN dan Lutfi bertemu untuk membahas jadwal piket tahun baru yang ditetapkan Lutfi. Jadwal tersebut dianggap memberatkan anak LN, LD, yang juga Dr. Koas di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Siti Fatimah, Az-Zahra Palembang. Karena menilai korban berperilaku tidak sopan, baik itu dalam tutur kata maupun bahasa tubuh, secara spontan tersangka langsung melakukan pemukulan. Tersangka adalah sopir dari LN yang sudah bekerja selama 20 tahun, jelas Sunarto. Atas perbuatannya, Fadilah terancam dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan, dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Majikanmu bela tak? Dan juga kepada Polisi menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang bernama Muhammad Lutfi. Fadila diketahui merupakan sopir keluarga Sri Meilina, ibu dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang memicu konflik ini. Tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel pada Sabtu 14 Desember dengan mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto mengatakan, motif dibalik penganiayaan adalah rasa kesal Fadila terhadap Lutfi yang dinilai tidak sopan terhadap majikannya.
Sebelumnya, Lina dan Lutfi bertemu untuk membahas jadwal piket tahun baru yang ditetapkan Lutfi. Jadwal tersebut dianggap memberatkan anak Lina, LD, yang juga dokter koas di RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Palembang. LD menilai tidak adil karena harus masuk saat malam tahun baru. Tersangka yang saat itu juga ikut langsung terpancing emosi dan menghajar Lutfi hingga videonya viral. Polisi mengatakan Fadila telah bekerja sebagai sopir di keluarga tersebut selama 20 tahun. Ia pun terancam hukuman 5 tahun penjara buntut aksi penganiayaan terhadap Lutfi. Sementara itu keluarga LD juga disorot karena sang ayah diketahui merupakan pejabat di Kementerian PUPR. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Majikanmu bela tak? Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari